Diskriminasi soal tato mah dari dulu kali ya. Malah kadang-kadang gue pikir sekarang yang pakai dasi malah yang jadi penjahat dibandingkan yang tatoan. Waduh. Iya bener, baca kan tatonya juga banyak jelek-jelek lagi. Kan? Ica juga dulu pernah pakai tasbih. Iya kan? Coba ceritain. Channel gue Crazy Nikmi Real. Kali ini gue bersama yang crazy realnya. Ini adalah the one of my best friend yang udah 16 tahun bersama Uca. Lebih lah lu, 16 tahun gimana lu, anak lu ya berapa biji udah? 13 kan yang paling gede. Ayo betul. Berarti 16 dong, 43 tahun. Iya. Ya betul. Ca, orang kan gak ada yang tahu nama asli lo. Nama asli itu siapa sih selain Uca? Panjang. Apa? Efraim Kudian Baginda Pangalibuan. Masa sih? Serius gak sih? Iya betulan. Terus kenapa bisa dipanggil Uca? Gue nggak tahu tuh Uca datang dari mana. Oh nggak, ini dulu muka gue waktu masih kecil tuh mirip banget sama ikonnya Uca yang ada di pos kota. Lu tau nggak? Aduh, gue nggak tahu. Nah ya ada lah di pos kota, dia ada lembaga. Tuh kan ada Doyok, ada Noni, dan ada Uca, ada Ali Oncom. Lu kayak Petruk gitu maksudnya? Ya kayak gitu deh. Terserah dah, lu mau gaya gimana udah bebas. Bahasa lu tuh kan kalau ke gua tuh udah yang paling sopan sedunia kan ya dari dulu. Nah, Uca ini ya terkenalnya sama suspendi. Body suspension. Standar. Body suspension. Body suspension itu apa sih, Ca? Sebetulnya sih itu bukan ini ya, lebih kayak itu ritualnya tindik-tindik ini. Jadi levelnya tuh udah agak tinggi lah untuk melakukan ritual tuh kayak digantung-gantung badan kita gitu. Ditusuk gitu kan, kayak tusukan daging. Kayak limbat. Kayak Kayak gitu. Uca juga pernah loh digantung. Nah, Apa rasanya? digantungin siapa dulu nih? Lu yang gantungin cewek, lu mah biar jelek-jelek juga lu mah gantungin cewek mulu. Lu bingung kenapa dia dapat mulu. Sakit sih, nggak bilang nggak sakit lah, nggak sakit. Sakit. Tapi cuman kayak ada kenikmatan kayak lu ngerasa wah lu bisa diliatin orang gitu. Oh, apa iya. Apa gimana sih, Ca? Yang namanya ritual pasti maksudnya tuh kayak lu gimana sih feeling sakit itu tuh tiba-tiba lu bisa kontrol rasa sakit lu sambil lu ya gitu sih. Meaningnya banyak. Jadi Uca sebelum ada di daerah Pesanggerahan Ciledug ini nama tempatnya apa, Ca? Kreatif lot. Oh ini altar. Ini altar. Ngapa sih gigi lu gitu? Enggak, emang kan cadel kumplai. Ini altar. Ada juga yang di Kemang namanya Box. Jadi dulu tuh tempat tongkrongan orang-orang kece, orang-orang keren itu di sana. Sekarang dia pindah karena nggak tahu lu mau mecah diri atau gimana sih? Enggak, sebetulnya kayak ada sistem kerja sama lah yang kita. Tapi di Kemang mah masih bolak-balik, masih sering bolak-balik. Oke. Uca juga spesialis piercing. Jadi semua piercingan gue ini itu Uca yang ngerjain. Iya. Tato, makasih. Tato gue juga yang pertama itu dibuatnya sama Box. Iya, Box juga. Oh iya ya? Iya. Oke. Iya. So kaget deh. Lupa. Tapi tato lu pada hilang tiba-tiba. Yang hilang kan yang di sini doang, Ca. Selebihnya masih banyak. Kira-kira, Ca, lu mau ditanyain apa? Lah kok lu gila? Yang orang belum tahu tentang Uca. Uca ini terkenal banget loh di kalangannya. Kalangannya. Ya kan banyak banget nih sekarang nih orang tato. Kan kata orang katanya kalau tatoan tuh berarti kan nggak baik karena kan kebanyakan orang tatoan itu kayak biasanya di pinggir-pinggir jalan atau anak-anak anak-anak punk gitu yang suka ngerampok, mabok-mabok. Menurut lu tuh tato itu di mata Uca tuh apa sih? Uca kan tatonya juga banyak jelek-jelek lagi. Kan? Gue juga bingung ini maknanya apa lagi dari tato ini. Sumpah jelek banget. Tapi kadang-kadang kalau ya diskriminasi soal tato mah dari dulu kali ya. Malah kadang-kadang gue pikir sekarang yang pakai dasi malah yang jadi penjahat dibandingkan yang tatoan. Waduh. Iya benar. Ya anjing mengungkap lalu sih ini kalau gue sih kalau ada yang punya pola pandang kayak begitu ya mungkin ya
kemakan kali. Nyokap gue aja tatoan, bokap gue tatoan, dia nggak pernah WC yang namanya anak. Tapi dia WC pada saat anaknya tatoan. Iya, berarti sama kan gue juga. Di keluarga gue yang tatoan gue doang malah. Kelihatan kok, blang-blangsak lu doang. Tiba-tiba abang gue sekarang tatonya udah ke tangan-tangan yang bikin di Basbuk, iya ke Basbuk mulu. Gue malas aja nanya sama lu, gue takut lempong. Parah banget tuh abang kan gue. lu berdua sih akrab banget kan. Gue benci. Terus ya ya kayak gitulah. Ya kalau gua nanggapin tato tuh kayak kita yang punya makna as a simbolis lah. Kalau zaman dulu kan yang punya tato tuh buat ngunjukin tingkatan sosial, strata atau enggak mengkotak-kotakan satu kesukuan apa gitu. Kalau sekarang kan udah fashion ya. Yeah. Lagi pula kan dulu gue juga ngeband banget, kayaknya tato tuh bisa pendukung performance. Tapi anak-anak orang kaya semuanya juga kayaknya pada pakai tato sekarang. Jadi sebenarnya tato itu tidak mengartikan bahwa kalian itu nakal atau apa. Bikin tato juga kan mahal. Mahal banget. Ada tato yang murah pinggir jalan. Iya, kan kalau yang pintar sih kamu bikin tato pasti udah pakai ini aja. Kita mesti pikirin higienitasnya dong, gitu. Jangan asal-asalan juga bikin tato. Menurut Uca, bikin tato yang bener tuh gimana sih? Ya, yang pasti sesuaikan dulu desainnya. Konsultasi dulu. Jangan dalam keadaan yang andal alkohol atau obat-obatan kalau bisa. Tidur yang cukup. Sama apa ya? Cari tempat yang higienis. Karena kan amit-amit ya kayak kita jangankan HIV, hepatitis aja kita jaga. Iya benar. Dulu penyakit kayaknya cuma masuk angin sama inian doang, sekarang ada cikungunya, ada covid lah, ada lu tau cikungunya nggak sih? Lagi tidur tiba-tiba mati, kaku karena binatangnya masuk ke kuping lo nyet. Emang cikungunya apa? Binatang ya? Cikungunya binatang. Lu maksud lu gue tahu nih, ini apa kali sih? Apa pacet kali? Pacet itu pacet. Itu mah lintah pacet mah. Apa sih? Yang tawon itu yang banyak tuh yang kalau lalat. Bukan kalau yang habis ngengat. Apa sih? Gak masuk kuping lah, cikungunya kan nyamuk. Gimana sih lu ngadi-ngadi lu? Menurut lu waktu lagi bikin tato termasuk yang lagi under alkohol nggak? Atau tidur nggak cukup? Nggak sih. Kok sih jelek? Dia kan dulu kan tinta mesin ya pakai standar seadanya. Tapi desain gua kan udah desain now gitu, udah biomekanik gitu, ada tribal. Berarti zaman dulu orang baru mekanik, lu udah mekanik lu duluan. apaan kalau lu kan emang lagi. Ya apa? Kalau gua kan cocok aja bikin tato. Bikin deh gitu, BM. Iya, gua kan kalau tato nggak pernah sadar. Samain tato gua malu. Nih maksud lu pakai anting-anting banyak ini sampai begini-begini maksudnya apa, Cak? Ini kan kalau misalnya di adat Kalimantan ya, cuman kan kalau kita tuh yang primitive modern kayak tukang piercing kayak aja tuh bilangnya pengen ngikutin ke adatnya sana, tapi kita lebih dimodernisasi aja gitu. Masa sih gue pakai musik panjang-panjang nggak? Kenapa lu nggak bikin apa yang segini, Cak? Nah itu pengennya, niatnya sih, cuman kan prosesnya lama. Maksudnya yang panjang-panjang. Kalau misalkan udah segini, lu apa? Ada rasa gimana? Ya itu ada meaning tersendiri lah, maksudnya ada budaya yang bakal kita bawa juga nih. Oh ini ada adatnya Kalimantan loh, kayak gini gak sembarangan. Emang orang Kalimantan? Bukan, Batak banget. Iya maksudnya kan kita menghargai semua adat, boleh dong. Kita, adat budaya kita kan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Bener. Lu umur pertama kali ditato umur berapa? 16. Kenapa lu tiba-tiba pengen tatoan? Kalau waktu itu emang dulu ikut-ikutan aja, cuman kan nggak jadi. Pas tukang tatonya capek, gue baru bikinin garis doang 2 biji kan sengkek banget. Ya setelah udah 2 tahun kenal-kenal sama teman-teman yang bisa bikin tato udah mulai deh. Piercing? Kalau piercing SMP, cuman 1 sih nyoba-nyoba. Terus sekarang jadi banyak. Kalau gue jualan lontong gue tempelin kan gue jualan anting gue tempelin, lu gila lu. Uca juga dulu pernah pakai tasbih. Iya kan, coba ceritain. Nih ya kan banyak banget. Jangan gitu-gitu Ari. Kamu jangan gitu jangan. Uca juga lu jualan tasbih kan? Tasbih. Ngapain lu pakai tasbih di situ? Apaan sih kagak? Ngadi-ngadi nih. Bohong. Itu jangan bohong. Kagak. Dosa lo. Kenapa lu bisa kepikiran naruh gundu di situ?
Iya. Biar apa? Temen gue kan cupu banget nih. Ya kan? Dia tuh cupu banget. Ada sensasi aja sih, walaupun bukan gue yang nikmatin gitu. Oh, sakit gak sih waktu kan sekarang nih kayaknya nih pakai salon gue seminggu. kayaknya nih zaman sekarang nih ya untuk hal-hal yang untuk hal-hal kepuasan atau apapun itu udah nggak tabu lagi, Ca. Orang tuh gampang banget cerita. Kayak misalnya, gue bisa ketemu ini, gue gini-gini, dia ternyata ada iniannya. Kayaknya udah biasa gitu loh. Nah, lu yang pernah pakai tasbih sendiri, kenapa lu memutuskan untuk mentasbih lu? Nggak, mungkin gue kurang pede ya. Berapa lama lu bertahan? 4 sampai 5 tahunan gitu. Lama ya, Ca? Busuk nggak dia di dalam? Soalnya gue kayak udah mulai lagi sih, terus ya gue copot. Copotnya copot sendiri? Enggak, ya mesti ya operasi lah mesti. Enggak. Operasi saya sendiri juga bikinnya. Maksudnya ngecopotnya. Enggak, lu kan tadi lu bilang lu bikin sendiri. Bikin sendiri caranya gimana? Ada teman yang bikinin, bantuin bikin. Kan dia mesti ditusuknya deep loh. Kalau sekarang tuh ada, jadi bukan tasbih namanya. Lu bahasanya yang enak itu implantasi kan, enak implantasi, ya. Tasbih lu kan dulu. Implantasi. kayak orang bui. Lu pernah masuk bui ya? Pernah dong. Ya lu mah nggak keren, lu mah tatoan, piercingan, udah ditusuk-tusuk badan lu tapi lu nggak pernah masuk bui kan? Lu gila lu, amit-amit. Gila dong. Udah pernah. Enggak, implantasi itu lu bikin, lu maksudnya minta tolong temen lu di dalam rumah atau lu ke rumah sakit? Ya kita masih di straight lah, masih di rumah. Kenapa lu memutuskan memakai itu implantasi? Kan gue bilang tadi mungkin gue dulu kurang pede kali ya. Tapi gitu. rasanya setelah dimasukin gitu? Iya buat yang bilang sih oke. Berapa banyak lu masukin? 2. Oh, kalau kan nggak tahu yang kanan yang kiri ya dia mah dia gerak-gerak gitu nggak, Cak? Nggak, kayak biji. biasanya katanya mau tahu itu sih enggak sih, padahal cuman yang stay tapi dia agak bisa ke sana ya sekitar 2 atau 3 cm lah dia bisa jalan. Nggak sampai yang gitu enggak. Seberapa nakal sih Uca zaman mudanya? Enggak nakal banget lah gua, gila lu. Hilang perjaka lu umur berapa? Lu udah mulai lese nanya ya. Coba. Nggak tahu gue. Kan orang beranggapan kalau orang bertato piercingan itu berarti nakal banget kan. Berarti nongkrongnya udah pasti nggak pernah jauh dari namanya narkoba. Makanya gue mau tanya seberapa nakal lu? Gue nggak nakal nih. Iya berapa? Tampangnya aja. Ya udah, lu hilang perjaka umur berapa? Yang jelas di atas 17 kayaknya. Oh, berarti nggak nakal dong. Uca, umur berapa sekarang? Udah 40. 40. Kenapa belum menikah sampai sekarang? Nggak ada yang mau nih Ki. Mana cewek lu cakep-cakep? Nantilah. Nantinya tuh kapan? Tahun depan lah. Kan Niki numpang gedung. Iya gampang kalau cuman gitu-gitu doang mah. Tahun depan lah, tahun depan. Doain. Sama yang doain mana? Tahun depan. Lu udah di dalam udah berapa kali gonta-ganti 7. cewek? Udah 7. Tapi 7-nya itu Uca tuh hebatnya dia tuh bertahannya lama. Nggak pernah yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh nggak pernah. At least dia tuh berapa setahun paling cepat? Paling cepet 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun tuh udah paling cepat banget tuh buat Uca. Lu mau cari pendamping hidup yang kayak gimana sih buat nemenin lo masa tua nanti? Yang jelas sih bisa ngadepin gue yang brengsek secara ini ya, kurang disiplin. Bisa ngebawa gue itu udah cukup aja sih. Udah gitu aja. Nggak butuh yang lain-lain. Jangan lese udah. Kayak perhatian. Itu cukup gua aja yang ngasih, kan ada balance kalau soal perhatian gitu kan. Kalau perhatian malah jadi protektif malah. Buat lo apa sih arti dari pernikahan? Kan temen lo banyak yang gagal nih, gue. Lu siapa lagi yang gagal? Banyak lu, angkatan ini semua. Pangki udah mau 3 kali. Temen lo juga tuh? Oh iya juga. Siapa? Vicky. Iya kan? Banyak banget kan? Nah, lu takut gak sih gara-gara lihat tapi itu sekeliling jadi lo? sedikit traumatik juga lu gua ngelihat. Jadi kadang-kadang gua bisa nampung gitu permasalahan dalam rumah tangga tuh kayak gini. Apalagi jiwa-jiwa muda yang gue juga masih demen nongkrong gitu, yang belum bisa komitmen, misalnya seandainya nanti punya anak mesti kayak gimana. Masa anak gue bawa-bawa
minum intisari sih gitu. Belum lah. Jadi gue fokus pada saat gue udah nikah, gue udah fokusin buat family. Berarti lu udah berhenti dari semuanya? Gue berhenti sih enggak, tapi minimal udah bisa yang kata enggak gitu, nggak bisa nih gitu. Jadi bagi waktunya emang bisa. Ya nggak bisa ninggalin teman-teman juga dong, nggak bisa ninggalin skena dong. Nggak gitu banget juga. Ya berarti arti pernikahan buat Uca tuh apa? Ya berani komitmen, berani ngambil suatu keputusan bersama gitu yang itu sama-sama saling tanggung jawab. Dia sih itu aja sih. Kalau misalkan lo dapet pasangan, ternyata pasangan lo sama kayak lo tuh gimana? Gue mikirin anaknya gimana. Lu bayangin kayak Tom York sama Bjork nikah gitu kan. Pasti anaknya idenya gila gitu. Jadi lo mau, jadi kalau cara yang biasa aja sih, gue jadi yin yang gitu, enak, saling nutupin, saling ngelengkapin gitu. Menurut lo pasangan lo yang sekarang 1 tahun 8 bulan ini? Ya oke, so far perhatian. Lo tuh apa namanya suka tinggal bareng nggak sama pacar? Gue selama relationship pasti dibanding di rumah masing-masing. Ya karena gue rasa lebih jadi makin tahu keasliannya gitu. Gue kayak pengen gue bangun, gue ngeliat dia, gue tidur, gue ngeliat dia lagi gitu. Ya, tapi bukannya timbul rasa kebosanan yang... Nggak juga, aku nggak kebosanan juga nanti. Gue bosen kalau nggak punya duit seminggu tuh gue bosen. Selama lu tinggal bareng sama pacar lo, ada nggak satu pacar yang bunting? Belum. Sama sekali? Nggak ada. Gimana rahasianya? Ya gimana, kan gue juga nggak sex oriented juga pacaran. Jadi ngapain? Main kartu? Main kartu juga nggak enak, main kartu. Jadi apa dong? Cakap-cakapan gitu. Sampai kejedot lah. Terus apa dong? Apaan? Yang Keluarinnya di biji mata. sakit lah. Terus mana dong? Yang udah yang lain dong di kampung ampun. Iya. Nah, Uca kan kayak gini penampakannya. Ya, gue pengen tahu kalau udah penghadapan kayak gini, apakah dia itu suka fantasi yang gila-gila? Uca pernah bertiga nggak? Nggak, fetis gue juga aman. Gue nggak yang aneh. Pernah yang masuk ke belakang nggak? Nggak, sama sekali nggak. Pantat? Nggak. Dan gue jijik banget. Kenapa? Nggak suka. Ya mungkin lo nemuin pantatnya yang kurang enak. Bukan kali. juga. Lo agak dulu sih. Enggak, kalau udah itu yang di atas nyiptain udah tempat yang benar gitu. Oh, jadi orientednya Uca ini standar-standar aja? Standar aja gue. Oh, kayak main di atas genteng udah pernah? Oh, kalau Outdoor. place gitu ya belum sampai yang gimana sih, masih sejauh bioskop. Oh, di biasa gimana caranya? Gak tahu, om lagi sepi doang berdua. Dia di atas apa sistem mobil? Dia di atas. Oh, lagi sepi karena lagi sepi. Lagi sepi. Lu di mana aja pernah lo melakukan hubungan? Nggak, cuma itu doang yang paling ini. Ya, Kamar. paling kamar Ruang pasti. tamu. Meja makan. Terus? Udah itu aja. Mobil. Benar. Tangga darurat? Enggak. Wah, lu gue udah pernah. Aduh gila. Lu mana aja? Yang paling sakit coba. Coba. Gue enggak, gue mah. Ada. Gue pernah di pantai. Oke. Tapi kan di Belum pantai pernah itu sih. Luar negeri. bukan di Indonesia, di luar negeri. Yang which is kayaknya di situ biasa aja deh orang. Oke. Pada apa namanya berjemur aja pada telanjang. Oke. Gitu. Jadi ya udah biasa. Itu gitu doang gue mah. Gue sih belum pernah sampai ke pantai. Udah paling parah ya itu di bioskop. Nah, kalau disuruh milih ya, milih keluar di dalam apa di luar? Di luar. Di luar. Kenapa? Untuk gue saat ini ya. Lu nggak mau punya anak emang? Belum dulu lah. Kan udah 40, Ca. Ya tapi kan Takutnya nanti sperma lu udah ya nggak fungsi. setidaknya gue mesti apa ya, mesti bertanggung jawaban dia ke keluarganya, lalu gila Mas Hamil. Nanti takut ya, Ca. Lu kan kebanyakan minum antasari ketika lu Antasari. Jalan layang. Intisari. Takutnya ketika lu ngeluarin di Oh, dalam. sofa Bayinya bukan bayi, Ca, botol. Gue mikirnya yang aneh-aneh. Enggak lah, pasti lah. Oh. Keanakan botol nanti gue ya. Oke. Ucap pendek atau panjang? Middle. Berbulat atau botak? Bulat lah. Berbulat atau botak? Oh, botak. Oh, botak lo. Lu pakai anti nggak di
di bawahnya? Kan udah lepas. Oh ya udah lepas. Apalagi ya? Bengkok atau panjang? Bengkok. Oh nggak bengkok. Jujur loh dia. Jujur loh dia. Putih atau coklat pekat? Hitam. Yang digeser. Di muka apa di perut? Muka. Kenapa? Nggak perut lah, kejauhan. Lebih suka cewek yang mandiri atau cewek yang manja? Manja. Kenapa? Ya seneng aja, gue seneng dimanjain. Oh gitu. Oh, jadi tiba-tiba glendor gitu. iya kenapa lu nggak mau monyet aja sekalian? Tadinya monyetnya nggak mau, lu bayangin. Nek, mintain rokok dong, Nek. Kamu korek api, Nek. Ya udahlah kalau begitulah. Nah ini dia ada Uca. Jadi buat kalian semua warga Jakarta dan sekitarnya, kalau mau safety di piercing, tato di tempatnya Uca aja. Banyak, ada yang di Kemang, ada yang di daerah Ciledug. Nah itu udah dijamin pasti itu bakalan pasti aman. bengkak muka lu. Enggak, dia tuh piercing paling enak nggak sakit tuh cuman di Uca doang. Thank you ya Ca. Thank you, Cepet Niki. kawin ya Ca. Mudah-mudahan nanti kita tuh kalau ketemu tuh setahun sekali. Kadang-kadang tergantung kabisatnya juga gitu, nggak purnamanya atau kita ngitung lah. Hitungan Jawa kadang-kadang pahing atau enggak legon gitu. Ca, satu pesan untuk anak-anak Jakarta atau di Indonesia ini kan banyak banget anak muda yang sekarang tuh nikah muda, cerai, yang lu yang belum pernah nikah, tapi lu bisalah kasih sedikit masukan gitu untuk para laki-laki dan perempuan. Aduh, kalau yang udah nikah sih gue nggak tahu ya. Tapi kalau yang belum nikah, ya sebelum nikah sih ya kalau bisa, ya persiapan. Kalau nggak ada kan konsultasi sebelum nikah ada. Ya? Ada. Konsultasi dulu lah, terus betul-betul siap untuk berkomitmen. Selebihnya kalau cuman pengen, ya lain hal kalau lo udah harus mempertanggungjawabkan ya kayak MBA atau something ya, itu kita nggak tahu itu mah apes. Tapi kalau emang yang pengen menjenjang ke sana ya hal-hal yang pengen dilancarin untuk ke depan, yang penting komitmen itu mesti pastiin. Masalah duit apalagi tuh, tolong Finansial ya. Finansial Ya benar-benar. udah pasti, karena kebanyakan tuh banyak teman-teman yang ya nggak bagus hubungannya gagal finansial. Kayak siapa? Nggak ngerti juga. Dia lu ada. Dia pernah. Ngomong dong. Gila, gue nggak tahu. Lu jangan jebak-jebak gue yang aneh-aneh deh. Kayak gitu aja sih. Ca, satu lagi nih penting. Nggak, lu satu mulu. Nggak, Kan bener, satu bener. lagi di sini. Ca, kan kebanyakan di seluruh kita tuh pada pakai narkoba dan kebanyakan juga sudah pada berhenti. Coba dong Ca, ini kan banyak banget yang pakai narkoba, anak-anak muda, apalagi bukan anak-anak muda juga sih. Banyak lah dari kalangan manapun. Gimana sih caranya supaya bisa berhenti dari narkoba 100%? Kayak lu kan pernah pakai. Beberapa orang yang gue tahu juga pernah pakai, tapi dia memutuskan untuk gue mau stop aja. Gitu ya. Iya, coba kasih tahu Ca. Ini serius Ca, ini serius. Iya, kalau ini sih gue pikir apalagi buat teman-teman lu udah miskin, jangan narkoba, lu jangan belagu deh ya. Kalau yang miskin-miskin deh gitu-gitu. Terus untuk hal yang ya cari pekawanan yang emang ngasih pengaruh baik gitu, jangan yang lu sekedar ikut-ikutan segala macam. Banyak hal sih. Lagi pula kalau buat gue juga, lu mau narkoba mau apa nanti lu ngerasain duit lu, badan lu, tapi kalau udah kesini ya kasihan. Nah, kita lebih tinggi ke badan kita dulu lah. Jadi ambil keputusan yang tepat, lu pikirin dulu. Kalau ngelakuin hal yang bodoh, kalau tetap lu lakuin berarti lu yang bodoh. Tapi bener ya, banyak banget nih teman-teman gue yang sekarang alhamdulillah udah berhenti banget total dari narkoba. Nah, tinggal kalian-kalian nih yang masih di luar sana, mungkin rasanya enak sesaat ya. Iya. Tapi nanti ke sana-sananya pasti amsyong deh. Apalagi sekarang lo dikit-dikit narkoba di penjara. Aduh. Ya kayak dulu, kalau dulu mah bu enak. Bukan apanya, kadang-kadang males patungannya kalau ada apa-apa. Kan yang dicari kalau di penjara kita Males lagi. patungannya, tiap kali diteleponin mulu gitu. Benar banget. Nah udahlah kalau begitu ya, sampai ketemu lagi di next vlog berikutnya. Bye bye.